guys, welcome back to RZ Media. Jadi sebelum gue mulai videonya, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton RZ Media dan juga sudah mensubscribe dan mensupport. Sekarang RZ Media sudah mencapai 400 subscriber dan pencapaian yang bagus. Dan di sini ke topik pembahasan di video ini, gue akan membahas mengenai plat sementara atau bisa dibilang STCK atau surat tanda coba kendaraan ya. Oke, jadi untuk mobil-mobil sekarang itu kalau kalian beli itu pasti platnya tidak langsung turun kan. Namun kalian biasanya diberikan plat sementara. Itu biasanya kalau kalian lihat mobil-mobil yang terbaru menggunakan plat sementara atau plat dari dealer, terutama di Jabodetabek gitu kan. Jadi seperti kalian lihat nih, gue mengoleksi banyak plat dealer. Ya pasti kalau misalkan plat dealer itu kodenya belakangnya S, ya pokoknya S lah, tiga huruf itu, dan platnya B. Bahkan MG atau Hyundai atau misalkan bahkan Mazda juga itu kalau kalian lihat itu banyak yang menggunakan plat sementara. Lalu di video kali ini itu gua akan membahas ke apa sih kira-kira keuntungan atau kekurangan dari menggunakan plat sementara ini. Karena banyak kontroversi, ada yang gak suka atau merasa dirugikan, ada juga yang ya udahlah enak gitu kan. Nah jadi gua udah ngerangkum beberapa hal. Oke, gua akan membahas mulai dari keuntungannya dulu. Jadi yang pertama adalah kalian dengan adanya plat sementara ini, kalian bisa menggunakan mobil secara langsung. Karena biasanya kalau misalkan mobil baru datang, tapi plat belum ada, kan belum bisa dipakai kemana-mana. Paling sekitar rumah lah, baru bisa dipakai. Nah dengan adanya plat sementara ini, kalian langsung bisa dipakai di jalan dan itu tentunya legal. Itu sangat juga menguntungkan bagi kita jika ingin langsung nih dengan mobil kesayangan yang baru dibeli langsung digunakan di jalan gitu. Oke, lalu yang kedua adalah plat sementara ini biasanya itu gratis dari dealernya, karena semua pembiayaan mengenai plat sementara ini ditanggung oleh dealer mobil yang kalian beli gitu. Dan itu gue cari di internet biaya dari plat mobil ini. Jadi kan ini itu biasanya sebulan ya. Apa expirednya itu sebulan kan. Jadi setiap bulan tuh harus ganti, dan biaya satunya ini adalah untuk plat hitam seperti ini itu 1,5 juta. Dan itu sangat menguntungkan, ya itu menguntungkan konsumen lah. Dan itu bagi dealer, bagi brand mobil itu agak kurang menguntungkan karena mereka harus membiayai plat sementara ini. Bagaimana jika banyak mobil yang terjual kan? Jadi bisa dihitung lah. Jadi berapa banyak dan berapa lamanya hingga plat nomor asli itu untuk keluar. Karena MG ini gue udah masuk ke bulan kelima dan gue masih menggunakan plat sementara karena plat aslinya itu belum turun. Dan entah bulan Maret ini itu akan datang gitu, tapi hingga sekarang masih belum ada gitu. Dan itu masalah internal, jadi gue nggak tahu alasannya kenapa masih selama ini. Jadi keuntungan ketiga ini, enaknya menggunakan plat dealer ini, bukan plat dealer sih, plat sementara. Itu adalah mobil masih belum terdaftar di Samsat ya namanya ya, kalau nggak salah. Dan itu artinya belum terkena beban pajak. Jadi beban pajak itu belum terhitung dari kalian menggunakan plat sementara ini. Dan nanti beban pajak itu baru dihitung mulai dari STNK atau plat nomor asli itu sudah ada gitu. Misalkan bulan depan gitu, berarti dihitungnya bulan depan sampai setahun kemudian baru kalian bayar pajak gitu. Jadi enaknya menggunakan plat ini seperti kalian membeli mobil, menggunakan mobil tapi masih belum mendapatkan beban pajak gitu kan, beban pajak kendaraan bermotor. Dan itu ya cukup menguntungkan karena kalian masih bisa nabung untuk nanti pembayaran pajaknya. Itu dia 3 keuntungan dari plat sementara. Lalu kita bahas kekurangannya. Oke, jadi yang pertama, untuk kekurangannya adalah ini seperti menurut Undang-Undang 22 tahun 2009
tentang LLAJ pada pasal 69 ayat 1 itu mengatakan bahwa plat nomor sementara ini hanya dapat digunakan di dalam kota di mana SCTK ini diterbitkan. Jadi menurut regulasi sih mobil yang menggunakan plat sementara itu belum bisa keluar kota. Mungkin kalau untuk daerah Jabodetabek itu kalian masih bisa gunakan di Jabodetabek. Mungkin untuk keluar kota itu tidak disarankan, atau menurut undang-undang sih tidak boleh ya. Itu membatasi tentunya kalian untuk bepergian menggunakan mobil kesayangan yang sudah kalian beli. Jadi misalkan untuk pulang kampung itu gue ragu untuk kalian bisa menggunakan plat sementara. Ya nanti mungkin kalau misalkan nggak bisa kan kalian nanti tertilang gitu. Lalu kekurangan yang kedua adalah kalian bergantung sekali kepada dealer, karena setiap bulan itu kalian harus mengganti plat nomor kalian. Jadi gue biasanya itu ada jarak waktu di mana memang plat gue yang bulan ini misal itu sudah habis masanya dan seharusnya ini waktunya diganti, namun plat yang selanjutnya ini belum datang. Jadi agak sedikit was-was untuk menggunakan kendaraan karena ya udah melewati batas waktu dan waktunya diganti platnya, namun platnya belum datang dari dealer gitu. Biasanya telat berapa hari sih. Jadi itu kekurangan yang kedua. Dan juga bagi yang males ganti-ganti plat, nyopot pasang ya itu juga bisa termasuk kategori kekurangan. Yang ketiga nih, yang terakhir bisa dibilang, jadi kendaraan yang sudah kalian beli itu mungkin tidak bisa dijual ya, mungkin loh ini karena mobil itu belum terdaftar di Samsat dan masih diproses gitu kan, ceritanya kan seperti itu, sehingga kalian untuk menjual pun sedikit sulit karena harus menunggu STNK-nya dan juga BPKB. Dan untuk kalau misalkan lama gini kan ya kalian tidak bisa menjual mobil itu dalam waktu yang dekat gitu, karena tidak tahu kalau misalkan kalian orangnya bosenan atau misalkan ada mendadak hal urgent, kalian habis beli pengen dijual lagi, nah itu agak sedikit sulit dan tidak disarankan bagi kalian yang mungkin memiliki kondisi seperti itu kan, karena memang ya tidak bisa gitu untuk dijual. Mungkin untuk misalkan ada suatu kejadian, misalkan mobilnya hilang atau dibawa lari atau entah gimana lah, nah itu mungkin agak sedikit susah untuk dilacak ya, karena masih belum terdaftar gitu di Samsat. Kira-kira itu adalah keuntungan dan kekurangan. Menurut kalian gimana? Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kalian yang mengalami masih menggunakan plat sementara bisa sharing di bawah, di komentar bawah. Gue sangat senang untuk menjawab komentar-komentar dari kalian semua gitu kan. Dan ya semoga urusan mengenai plat ini cepat tuntas, karena seperti gue pernah lihat itu juga di brand lain selain MG itu juga bermasalah, dan bahkan sampai 6 bulan bahkan lebih gitu untuk mendapatkan plat yang baru. Entah kenapa, gue nggak tahu masalahnya, tapi ya semoga aja untuk masyarakat Indonesia bisa mendapatkan plat nomor yang lebih cepat, terutama ya di Jabodetabek ini. Jadi sekian itu video gue kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Dadah.